Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 92 dan 93 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 92 surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Artinya, dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah. Maksudnya tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah atau tidak sengaja, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh tersebut. Kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh atau keluarga korban, membebaskan pembayaran. Jika dia, si korban atau si terbunuh, dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia, si korban atau si terbunuh, dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia, si pembunuh, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Adapun terjemahan dari ayat 93 surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Artinya, dan barang siapa membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Demikianlah terjemahan dari ayat 92 dan 93 surat An-Nisa. Terkait dengan ayat tersebut di atas, Allah berfirman, yang artinya tidak pantaslah bagi seorang mukmin untuk membunuh saudaranya yang seiman dengan alasan apapun. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, artinya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari 3 alasan berikut, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa, seorang duda atau janda yang berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah. Selanjutnya, bila salah satu dari 3 perkara tersebut terjadi, maka tidak berhak bagi seperseorangan atau siapapun dari masyarakat luas untuk membunuhnya. Akan tetapi hal tersebut harus dikembalikan kepada pemimpin atau wakilnya. Adapun firman Allah Ta'ala, yaitu kalimat pada ayat 92, yang artinya, kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Di sini, mengenai tafsir daripada kalimat dari ayat 92 ini, para ulama tafsir berkata, itu adalah istisna mungkoti, artinya pengecualian yang terpisah. Ada perselisihan pendapat berkaitan dengan sebab turunnya ayat tersebut. Mujahid dan para ulama dan banyak ulama lainnya berkata,
Ayat tersebut turun berkaitan dengan Ayasi bin Abi Rabi'ah, saudara tiri Abu Jahal dari pihak ibunya, yaitu Asma bintu Mukharibah, di mana dia telah membunuh seseorang yang dahulu pernah menyiksa dirinya bersama saudaranya, yaitu Abu Jahal, atas dasar keislamannya. Orang tersebut adalah Al-Haris bin Yazid Al-Amiri. Maka Al-Yasi pun menyimpan hal-hal buruk terhadapnya. Akan tetapi orang tersebut masuk Islam dan ikut berhijrah. Namun Ayasi tidak mengetahui hal tersebut. Ketika tiba pada hari Fatu Makkah, Ayasi melihat orang tersebut dan mengira bahwa dia masih dalam agamanya, yaitu masih musyrik. Maka dia pun segera menyerangnya dan berhasil membunuhnya. Lalu Allah Ta'ala pun menurunkan ayat tersebut, yaitu ayat di atas yang telah kita bacakan tadi. Dulur-dulur seiman, selanjutnya firman Allah pada ayat 92 surat An-Nisa, yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, atau hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat, yaitu tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Maksud dari firman Allah pada ayat 92 ini adalah, itu adalah dua kewajiban. Ada dua kewajiban dalam hal membunuh karena tersalah. Salah satunya adalah kafarat, atau untuk dosa besar yang dia lakukan, meskipun terjadi karena tersalah atau tidak sengaja. Di antara syarat kafarat itu adalah budak yang dimerdekakan, dan budak tersebut adalah seorang mukmin, sehingga tidak sah jika budak tersebut adalah masih kafir atau budak yang kafir. Adapun Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, dan Al-Hasan Basri radhiyallahu anhum bahwasanya mereka berkata, yang artinya tidak sah budak yang masih kecil sampai benar-benar mantap keimanannya. Jadi di sini maksudnya kafarat dengan memberikan budak, maka budaknya harus sudah dewasa dan benar-benar seorang mukmin. Maka tidak sah jika budaknya masih kecil sampai benar-benar mantap keimanannya atau menjadi seorang mukmin. Sedangkan Ibnu Jarir rahimahullah memilih pendapat yang mengatakan bahwa jika budak yang masih kecil itu dilahirkan di antara dua orang tua yang muslim, maka itu sah. Namun jika tidak demikian, maka tidak sah. Jadi kafarat bagi pembunuh tersebut, jika dia membebaskan budak yang masih kecil, tapi budak tersebut lahir di mana kedua orang tuanya itu muslim, maka itu sah. Namun jika tidak demikian, maksudnya ternyata kedua orang tuanya bukan muslim, maka tidak sah jika dia memerdekakan budak yang masih kecil tersebut. Akan tetapi ada pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, yaitu bahwa bila budak itu seorang muslim, maka sah memerdekakannya untuk kafarat, baik dia masih kecil maupun sudah dewasa. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari seorang sahabat dari kalangan kaum Ansor, bahwasanya dia datang dengan membawa seorang budak wanita hitam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku terkena kewajiban memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika kamu menganggap bahwa budak wanita ini adalah seorang mukminah, maka aku akan memerdekakannya." Maka Rasulullah SAW itu bertanya kepada budak wanita itu, "Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah?" Budak wanita itu menjawab, "Iya." Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Budak wanita itu menjawab, "Iya."
Kemudian Nabi SAW kembali bertanya, apakah kamu beriman kepada kebangkitan setelah kematian? Budak wanita itu menjawab, iya. Maka beliau pun bersabda kepada orang Ansor itu, merdekakanlah dia. Isnad hadis ini itu sahih, dan kemajulan seseorang sahabat tidaklah berpengaruh, karena semua sahabat Nabi SAW adalah siqah. Di dalam kitab Muwatta Imam Malik, Al-Imam Malik, Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Ahmad, Sahih Muslim, Sunan Imam Abu Daud, dan Sunan An-Nasa'i, bahwa diriwayatkan dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika dia datang membawa seorang budak wanita hitam, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, di manakah Allah? Dia budak wanita menjawab, di langit. Beliau bertanya lagi, siapakah aku? Budak wanita itu menjawab, kamu adalah utusan Allah. Maka beliau pun bersabda kepada Muawiyah, merdekakanlah dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Adapun firman Allah yang artinya, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, yaitu kalimat dari ayat 92 surat An-Nisa. Maksudnya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pembunuh dan keluarga korban sebagai ganti rugi untuk mereka akibat terbunuhnya dari sebagian keluarga mereka. Dan sesungguhnya diat tersebut hanya diwajibkan dalam 5 bagian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlu Sunan, yaitu Abu Daud dan At-Tirmizi serta An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah memutuskan berkaitan dengan diat pembunuhan karena tersalah atau tidak sengaja, yaitu 20 ekor unta bintu Makdah, 20 ekor unta Banu Makdah, 20 ekor unta bintu Labun, 20 ekor unta Jaz'ah, dan 20 ekor unta Hiqqah. Lafaz hadis tersebut adalah dari An-Nasa'i rahimahullah, At-Tirmizi rahimahullah. At-Tirmizi rahimahullah berkata, kami tidak mengetahui hadis itu marfu kecuali dari jalan ini. Dan hadis tersebut juga telah diriwayatkan secara mauquf dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada juga yang berpendapat 4 bagian. Dulur-dulur seiman, diat tersebut juga hanya diwajibkan atas keluarga si pembunuh dan tidak diambil dari hartanya. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, aku tidak mengetahui ada seseorang yang menyelisihi bahwa Rasulullah SAW memutuskan bahwa diat itu wajib ditanggung oleh keluarga si pembunuh. Dan itu lebih banyak daripada hadis yang khusus. Pendapat yang diisyaratkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah itu telah genap tetap adanya di dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada 2 orang wanita dari bangsa Huzail saling membunuh. Lalu seorang di antara mereka melemparkan yang lain dengan sebongkah batu, lalu membunuhnya beserta janin yang ada di dalam perutnya. Lalu mereka pun mengangkat kasus tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memutuskan bahwa diat janin wanita itu adalah hurrah, yaitu memerdekakan seorang budak lelaki atau budak wanita. Dan beliau memutuskan agar diat wanita tersebut ditanggung oleh keluarganya. Dan juga menunjukkan bahwa hukum pembunuhan karena tersalah yang disengaja sama dengan hukum pembunuhan karena tersalah murni dalam hal wajib membayar diat.
Akan tetapi diat pembunuhan karena tersalah yang disengaja wajib dibayarkan dengan 3 bagian. Sama seperti diat pembunuhan dengan sengaja. Karena keduanya hampir serupa. Di dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menuju Bani Jazimah untuk memerangi mereka. Lalu dia pun mendakwahkan mereka untuk masuk Islam. Akan tetapi mereka tidak dapat dengan baik mengucapkannya, kami masuk Islam. Bahkan yang mereka katakan adalah kami telah menjadi Syabi'ah. Kami telah menjadi Syabi'ah. Maka Khalid radhiyallahu anhu tetap membunuhi mereka. Lalu hal itu sampai kepada Rasulullah SAW. Dan beliau pun mengangkat kedua tangannya seraya bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari perbuatan yang dilakukan oleh Khalid. Kemudian beliau mengutus Ali radhiyallahu anhu untuk menebus korban-korban yang mati terbunuh dan segala sesuatu yang dirusak dari harta benda mereka, sampai pun tempat minum anjing. Maksudnya sampai pun tempat minum anjing yang dirusak itu pun diganti. Dari hadis tersebut dapatlah diambil faedah bahwa kesalahan seorang pemimpin atau wakilnya ditanggung oleh Baitul Mal atau negara. Sebagai keterangan dari penjelasan di atas, yaitu kata Syabi'ah, di mana Khalid ibn Walid pada saat menyerang kaum itu menanyakan apakah mereka sudah masuk Islam, tapi mereka hanya menjawab, kami telah menjadi Syabi'ah, kami telah menjadi Syabi'ah. Sehingga terjadi kesalahpahaman dan Khalid tetap membunuhi mereka. Sebagai keterangan, perkataan Syabi'ah itu adalah asal maknanya adalah kami telah keluar dari satu agama kepada agama yang lain. Jadi di sini maksudnya sudah keluar dari agama mereka yang lama dan telah masuk kepada agama yang baru. Jadi istilah itu disebut adalah Syabi'ah. Dahulu orang-orang Quraisy menyebut setiap orang yang masuk Islam itu dengan ucapan syaba. Yang mereka maksud adalah celaan terhadap orang-orang yang masuk Islam. Ketika Khalid radhiyallahu anhu mendengar ucapan tersebut dari Bani Jazimah, dia menyangka bahwa mereka bermaksud mencela dan mengejek. Khalid radhiyallahu tidak tahu bahwa mereka itu keliru dalam lafaznya, namun benar dalam hal maknanya, sehingga terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itulah maka Khalid ibn Walid membunuh mereka karena salah memahami ucapan tersebut. Perkataan di dalam riwayat akhir yang diselipkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dibaca dengan mengkasrahkan huruf mim, artinya bejana yang digunakan untuk minum anjing. Maksudnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka semua ganti rugi dari harta benda yang hilang sampai ke hal-hal yaitu tempat minum anjing, jadi sampai sesuatu yang murahan. Sehingga atas keterbunuhan tersebut maka seorang pemimpin, maka semua ganti rugi atau diat itu diambil dan ditanggung dari Baitul Mal. Baiklah saudara-saudara seiman, kita lanjutkan dengan firman Allah, yaitu ayat 92 dari surat An-Nisa, yang artinya kalimat yang artinya kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. Ini maksudnya adalah dalam suatu kasus pembunuhan karena yang tersalah atau tidak sengaja itu wajib membayar diat kepada keluarga korban, kecuali jika keluarga korban menyedekahkannya atau merelakannya, maka si pembunuh tidak wajib membayar diat tersebut.
Adapun firman Allah Ta'ala pada ayat 92, yaitu kalimat yang artinya, jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhi kalian, padahal ia seorang mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Di sini arti atau makna dari kalimat pada ayat 92 tersebut, yaitu bila seorang yang terbunuh itu atau korban tersebut adalah seorang mukmin, akan tetapi para walinya adalah orang-orang kafir harbi, ya. Jadi yang terbunuh orang mukmin, tetapi keluarga mereka atau para walinya dari yang si korban adalah orang-orang kafir harbi, maka tidak ada diat yang dibayarkan kepada mereka. Namun orang yang membunuh wajib memerdekakan seorang budak yang beriman. Tidak ada hukuman lainnya lagi. Jadi di sini adalah si pembunuh tidak wajib membayar diat karena keluarga si korban adalah orang kafir atau musuhnya. Namun si pembunuh wajib memerdekakan seorang budak yang beriman. Adapun firman Allah dalam ayat 92, yaitu dalam kalimat yang artinya, jika ia si terbunuh atau korban dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kepada keluarga si korban, serta memerdekakan hamba saya yang beriman. Di sini maksudnya yaitu, jika para wali atau keluarga orang yang terbunuh atau para keluarga korban itu adalah ahli zimmah atau ahli husnah, yaitu orang-orang kafir namun ada perjanjian damai dengan orang muslim, maka mereka berhak mendapatkan diat tersebut. Jika orang yang terbunuh itu seorang mukmin, maka diatnya sempurna. Begitu juga jika dia orang kafir, menurut sekelompok orang dari kalangan ulama, ada yang berpendapat bahwa orang kafir hanyalah berhak dibayarkan setengah dari diat untuk seorang muslim. Ada juga yang berpendapat hanya sepertiga saja. Orang yang membunuh juga wajib memerdekakan budak yang mukmin. Selanjutnya firman Allah dalam kalimat ayat 92 surat An-Nisa yang artinya, barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Di sini maksudnya si pembunuh boleh berbuka atau tidak puasa di antara 2 bulan berturut-turut itu. Bahkan dia wajib menyambung 2 bulan lagi sampai artinya akhir. Jadi menyambung. Jika dia berbuka tanpa uzur, misalnya tidak ada uzur seperti sakit, haid, nifas, maka dia harus mengulang jumlah puasanya dari awal. Yaitu dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak ada uzur, ternyata terputus, maka dia harus mengulang dari awal. Para ulama berselisih pendapat tentang safar. Apakah dia dapat memutus puasa tersebut atau tidak? Di sini ada 2 pendapat. Jadi, bila dia mempunyai kewajiban untuk puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafarat membunuh tersebut, ternyata di tengah-tengah dia melakukan safar atau musafir. Karena sebagai kita ketahui bahwa orang yang safar atau musafir itu boleh tidak puasa. Maka di sini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah firman Allah, yaitu pada ayat 92 surat An-Nisa, yang terdapat kalimat yang artinya untuk penerimaan taubat daripada Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini maksudnya adalah taubat seorang pembunuh karena tersalah. Bila dia tidak mampu memerdekakan budak sahaya atau yang beriman, karena mungkin dia tidak mempunyai budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut.
Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang tidak mampu berpuasa. Apakah dia wajib memberi makan dengan 60 orang miskin seperti yang berlaku dalam kafarat zihar? Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia wajib memberi makan kepada 60 orang miskin sebagaimana yang dinyatakan di dalam kafarat zihar. Jadi bila dia tidak sanggup berpuasa sebagai ganti dari memerdekakan budak, maka dia harus memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan sesungguhnya hal itu tidak disebutkan di sini karena posisinya adalah posisi mengancam atau menakut-nakuti dan memperingatkan, sehingga tidak tepat menyebutkan hukuman memberi makan karena akan disepelekan dan dianggap ringan. Jadi di sini ada yang berpendapat bahwa dengan memberi makan 60 orang miskin, maka itu dianggap seolah-olah menganggap hukuman tersebut ringan dan khawatir akan disepelekan. Sedangkan pendapat kedua, dia tidak boleh beralih dari memberi makan 60 orang miskin. Karena jika hal itu memang diwajibkan, maka pastilah Allah Ta'ala tidak akan menunda penjelasannya pada waktu yang dibutuhkan. Jadi pendapat kedua beranggapan bahwa kewajiban memerdekakan budak atau puasa selama 2 bulan berturut-turut tidak boleh beralih atau digantikan dengan memberi makan 60 orang miskin. Karena jika hal itu diwajibkan, pastilah Allah Ta'ala tidak akan menunda penjelasannya pada waktu dibutuhkan. Dulur-dulur seiman, selanjutnya ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang hukum pembunuhan yang terjadi karena tersalah atau tidak sengaja, Allah Ta'ala pun juga menjelaskan tentang hukum pembunuhan yang terjadi dengan disengaja. Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam ayat 93 surat An-Nisa, yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Kelak ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi makna atau dari ayat 93 ini adalah sebagai ancaman dan peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang sengaja membunuh, orang-orang yang menyengaja melakukan dosa besar tersebut, yang biasanya didampingkan dengan perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Di dalam ayat, di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 68, yang artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151 yang artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dulur-dulur seiman, hadis-hadis yang berbicara tentang pengharaman membunuh sangat banyak sekali. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya perkara yang paling pertama diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah urusan darah. Di dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah, yaitu dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya seorang mukmin akan terus menjadi orang yang cepat dalam beribadah dan beramal soleh selama dia tidak mengalirkan darah yang haram. Namun bila dia telah mengalirkan darah yang haram, maka dia akan menjadi lambat dan terhenti.
Di dalam hadis yang lain disebutkan, yang artinya sungguh lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Dulur-dulur iman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa tidak ada taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Sedangkan Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah. Dia berkata, ada sebuah ayat yang penduduk negeri Kufah berselisih pendapat tentangnya. Maka aku pun pergi menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu aku bertanya kepadanya tentang ayat tersebut. Maka Ibnu Abbas menjawab, ayat tersebut turun, yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Dia itu adalah ayat yang terakhir turun dan tidak ada sesuatu pun yang menasahkannya. Asar itu juga diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud rahimahullah. Adapun Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Salim bin Abi Al-Jaddi, dia berkata, dahulu kami berada bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma setelah penglihatannya kabur. Ada seseorang mendatanginya dan bertanya dengan lantang, wahai Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja? Dia Ibnu Abbas menjawab, balasannya adalah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya dan menyediakan azab yang besar baginya. Ini adalah ayat 93 surat An-Nisa. Orang itu bertanya lagi, apa pendapatmu jika dia bertaubat dan mengerjakan amal soleh lalu mendapatkan hidayah dan petunjuk? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun berkata, celakalah dia. Bagaimana mungkin taubatnya diterima dan dapat memperoleh hidayah? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku telah mendengar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya celakalah dia, yaitu seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Pada hari kiamat, si terbunuh dengan leher yang berlumuran darah datang seraya membawa si pembunuh dengan tangan kanan atau tangan kirinya ke hadapan Arsy Ar-Rahman. Si terbunuh memegang si pembunuh dengan tangannya yang lain seraya berkata, wahai Robku, tanyalah orang ini kenapa dia membunuhku. Demi zat yang jiwa Abdullah ada di tangannya, sungguh ayat tersebut telah diturunkan dan tidak ada satupun ayat yang menasahkannya hingga Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam wafat. Asar tersebut juga telah diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah rahimahullah. Asar tersebut juga telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari banyak jalan. Dulur-dulur seiman, di antara para ulama dari kalangan kaum salaf yang berpendapat bahwa orang yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja tidak diterima taubatnya adalah Zaid bin Sabit, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Abu Salamah bin Abdurrahman, Ubaid bin Umair, Al-Hasan, Qatadah, dan Addah radhiyallahu anhum. Itu dinukil oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Di dalam bab ini terdapat banyak hadis. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Marduwi rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat, orang yang terbunuh akan datang dengan membawa si pembunuhnya sambil memegang kepalanya dengan tangannya yang lain. Lalu dia berkata, wahai Robku, tanyalah orang ini, kenapa dia membunuhku? Beliau bersabda, si pembunuh menjawab, aku membunuhnya untuk membela keagunganmu. Maka Allah berfirman, sesungguhnya keagungan itu milikku.
Beliau bersabda, lalu orang yang terbunuh lainnya datang dengan membawa pembunuhnya. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, tanyalah orang ini, kenapa dia membunuhku? Lalu Nabi SAW kembali bersabda, si pembunuh menjawab, aku membunuhnya untuk membela keagungan si fulan. Beliau Nabi SAW bersabda, sesungguhnya keagungan itu bukan milik fulan, hingga dia pun akan menanggung dosanya. Nabi SAW bersabda, lalu si pembunuh itu jatuh ke dalam neraka selama 70 musim atau 70 tahun. Hadis itu juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, yang artinya semua dosa semoga Allah mengampuninya, kecuali seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Uqbah bin Malik Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW mengutus sekelompok kecil pasukan untuk menyerang sekelompok kaum. Ternyata ada seseorang dari kaum itu melarikan diri. Lalu dia pun dikejar oleh seseorang dari pasukan kaum muslimin sambil menghunus pedangnya. Orang yang lari itu berkata, sesungguhnya aku seorang muslim. Namun orang yang mengejarnya tidak menggubris apa yang dia katakan dan tetap membunuhnya. Peristiwa itu berkembang sampai kepada Rasulullah SAW. Dan beliau pun mengatakan perkataan yang keras tentang hal tersebut. Lalu hal itu pun sampai kepada si pembunuh. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba si pembunuh berkata, demi Allah, tidaklah orang itu mengatakan apa yang dia katakan kecuali hanya untuk melindungi dirinya dari kematian atau untuk berlindung dari kematian. Atau perawi berkata, maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan dari orang yang ada bersamanya. Lalu kembali berkhutbah. Kemudian orang itu berkata lagi, wahai Rasulullah, tidaklah orang itu mengatakan apa yang dia katakan kecuali hanya untuk berlindung dari kematian. Maka Rasulullah SAW kembali berpaling darinya dan dari orang-orang yang ada bersamanya. Lalu kembali berkhutbah. Kemudian orang itu tidak sabar sehingga dia berkata untuk ketiga kalinya, demi Allah, wahai Rasulullah, tidaklah orang itu mengatakan apa yang dia katakan kecuali hanya untuk berlindung dari kematian. Maka beliau pun menghadap kepadanya dengan amarah tanpa terlihat pada wajah beliau. Lalu beliau pun bersabda, sesungguhnya Allah menolak taubat orang yang membunuh seorang mukmin. Hadis itu juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah. Adapun pendapat yang dianut oleh para jumhur ulama dari kalangan kaum salaf dan kaum khalaf adalah bahwa seorang pembunuh masih dapat bertaubat antara dirinya dan antara Allah Azza wa Jalla. Jika dia bertaubat kembali, khusyuk, tunduk, dan mengerjakan amalan yang soleh, niscaya Allah Ta'ala akan mengganti kejahatannya dengan kebajikan dan memberi ganti kepada si pembunuh dengan yang lebih baik dari apa yang dia tuntut. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68-70 yang artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Firman Allah Ta'ala ini adalah kabar berita yang tidak boleh dinasah. Dan mengalihkan firman Allah Ta'ala ini kepada orang-orang musyrikin. Lalu mengalihkan firman Allah Ta'ala yang tercantum di dalam surat An-Nisa kepada orang-orang mukmin merupakan hal yang bertentangan dengan zahir ayat dan membutuhkan dalil yang kuat. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dari ayat Az-Zumar 53 ini, itu berlaku umum pada semua dosa, seperti kekufuran, kesyirikan, keraguan, kemunafikan, pembunuhan, kefasikan, dan lain sebagainya. Semua orang yang bertaubat dari dosa apapun yang dilakukannya, niscaya Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan dia mengampuni dosa apapun selain syirik. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Di sini ayat tersebut juga berlaku umum untuk semua dosa kecuali dosa syirik. Ayat tersebut tercantum di dalam surat yang mulia ini setelah dan sebelum ayat ini untuk menekankan harapan akan ampunan Allah Ta'ala tersebut. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim sebuah kabar berita tentang seseorang di kalangan Bani Israel yang membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada orang alim, apakah aku masih memiliki hak untuk taubat? Orang alim itu pun menjawab, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangimu untuk bertaubat. Lalu orang alim itu mengarahkannya agar berhijrah ke suatu negeri yang padanya dia dapat menyembah Allah Ta'ala. Maka dia pun berhijrah ke negeri tersebut. Akan tetapi di tengah perjalanan orang itu meninggal dunia, maka ruhnya diterima oleh malaikat rahmat. Jika taubat tersebut dapat berlaku pada Bani Israel, maka taubat umat Islam pun akan dapat diterima. Karena Allah Ta'ala telah menyelamatkan kita dari semua belenggu dan beban yang pernah diterapkan kepada mereka, yaitu Bani Israel. Dan Allah Ta'ala mengutus Nabi kita, Muhammad SAW, dengan membawa agama yang lurus dan penuh dengan kemudahan. Adapun ayat mulia tersebut, yaitu firman Allah, yaitu ayat 93 surah An-Nisa, yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal dia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berkaitan dengan ayat ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sekelompok orang dari kalangan kaum salaf telah berkata, itulah balasan baginya jika Allah Ta'ala hendak membalasnya. Asar tersebut telah diriwayatkan oleh Ibnu Marduwi rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Akan tetapi itu tidak sahih. Makna perkataan itu adalah itu semua adalah balasan yang layak baginya jika dia akan dibalas lantaran perbuatannya. Begitu juga semua ancaman terhadap suatu perbuatan dosa. Namun bisa jadi ada penghalang berupa amal-amal soleh yang akan mencegah sampai balasan tersebut kepadanya. Menurut salah satu pendapat orang-orang muwazanah atau itsbat, dan itulah pendapat yang lebih baik digunakan dalam bab ancaman.
Dulur-dulur seiman, jikapun kita katakan bahwa pembunuh masuk ke neraka, baik menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan orang-orang yang menyepakatinya bahwa dia akan mendapatkan bahwa dia tidak mendapatkan taubat, maupun menurut pendapat jumhur ulama di mana tidak ada amal soleh miliknya yang dapat menyelamatkannya, seorang pembunuh tetap tidak kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kekekalan yang dimaksud adalah masa tinggal yang sangat lama. Banyak hadis yang diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan akan dikeluarkan dari neraka meskipun keimanannya itu lebih ringan daripada biji zarah. Adapun hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang artinya semua dosa semoga Allah mengampuninya kecuali orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir atau seorang yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Kemudian kata asa semoga adalah untuk taraji atau harapan. Apabila taraji pada kedua gambaran tersebut tidak ada, maka tidak berarti menafikan terjadinya taraji pada salah satu di antara kedua gambaran tersebut, yaitu membunuh lantaran dalil-dalil yang tadi disebutkan. Adapun orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka nas menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak akan diberikan ampunan. Sedangkan tuntutan si terbunuh terhadap si pembunuh pada hari kiamat itu termasuk antara hak-hak yang menyangkut anak Adam di antara sesama mereka. Dan hak-hak tersebut tidak dapat gugur dengan bertaubat. Tidak ada perbedaan antara orang yang dibunuh, orang yang dicuri harta bendanya, orang yang dirampas kepemilikannya, orang yang dituduh berzina, dan semua hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Karena sesungguhnya ijma telah terjadi bahwa hak-hak yang berkaitan dengan sesama manusia itu tidak dapat gugur dengan sekadar bertaubat. Karena harus mengembalikan hak-hak tersebut kepada mereka yang berhak untuk kebenaran taubatnya. Jika pengembalian hak itu tidak dapat dilaksanakan di dunia, pastilah di hari kiamat akan dituntut. Akan tetapi adanya tuntutan itu tidak mengharuskan adanya pembalasan. Karena barangkali si pembunuh memiliki banyak amal-amal soleh yang keseluruhannya atau sebagiannya dapat dibayarkan kepada si terbunuh. Lalu masih ada sisa pahala yang dia punya dengannya dan dia dapat masuk surga. Atau barangkali Allah Ta'ala memberi kepada si terbunuh ganti rugi menurut apa yang dia kehendaki dari karunia-Nya, yaitu berupa istana-istana di dalam surga berikut semua kenikmatan, derajatnya yang ditinggikan di dalamnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pelaku pembunuhan dengan sengaja memiliki ketentuan-ketentuan hukum di dunia dan ketentuan-ketentuan hukum di akhirat. Adapun di dunia, maka para wali si terbunuh atau si korban dapat berkuasa atas dirinya. Dalam surat Al-Isra ayat 33, Allah telah berfirman yang artinya, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, maksudnya keluarganya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Lalu para wali atau keluarga kurban si terbunuh ini diberikan pilihan antara menuntut balas, memberi maaf, atau menerima diat mughallazah yang diberatkan atas si pembunuh berupa 3 bagian, yaitu 30 ekor unta hikah, 30 ekor unta jaz'ah, dan 40 ekor unta khalifah, sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab-kitab hukum fikih. Para imam berselisih pendapat, apakah pelaku pembunuhan dengan sengaja juga wajib membayar kafarat berupa memerdekakan seorang budak.
Jadi walaupun sudah membayar kafarat diat, tapi tetap wajib memerdekakan budak, memerdekakan seorang budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau menurut salah satu pendapat ada yang memberi makan kepada orang miskin, namun itu hanya salah satu pendapat, yang sedangkan lain tidak setuju dengan pendapat tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan pada kafarat pembunuhan, yang pembunuhan tidak sengaja, yaitu ada 2 pendapat, yaitu pendapat pertama Asy-Syafi'i dan para pengikutnya, serta sebagian ulama berkata dia atau si pembunuh wajib menunaikan kafarat itu, karena bila kafarat dalam kasus pembunuhan karena tersalah atau tidak sengaja itu wajib dia menunaikannya, maka terlebih lagi dalam kasus pembunuhan dengan sengaja. Mereka juga harus mengkiaskan hal itu dengan kafarat sumpah palsu yang dilakukan dengan sengaja. Dan mereka bersandar dengan masalah mengqadha salat yang sengaja ditinggalkan. Sebagaimana mereka berijma wajib mengqadha salat yang ditinggalkan tanpa sengaja. Sedangkan pendapat kedua, yaitu para pengikut Imam Ahmad dan ulama lain yang berkata, membunuh dengan sengaja terlalu besar dosanya sehingga tidak dapat dihapus dengan kafarat, maka tidak ada kafarat padanya. Demikian hal sumpah palsu yang disengaja. Mereka tidak membedakan antara kedua kasus tersebut dan antara sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, karena sesungguhnya mereka berpendapat wajib mengkodoknya meski ditinggalkan dengan sengaja. Para ulama berpendapat wajib menunaikan kafarat pada pembunuhan dengan sengaja, berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan wasilah dari Al-Aqsa radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada kelompok orang dari kalangan Bani Sulaim mendatangi Nabi SAW. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami memiliki seorang teman yang pasti masuk neraka karena pernah membunuh. Maka Nabi SAW bersabda, hendaklah dia memerdekakan seorang budak. Dengan setiap anggota tubuh dari budak tersebut, Allah akan menebus setiap bagian tubuh darinya itu dari neraka. Hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.